suasana di bandara Sis Al Jufri, Sulawesi Palu, kota Palu. Bandaranya sudah bagus, canggih, sama dengan bandara-bandara yang lain pada umumnya seperti Makassar. Cuman ini lebih kecil daripada bandara Makassar. Lumayan lah. Selamat datang di kota Palu. Ini baju. Palu yang kesekian kalinya. Oke. Tapi kali ini kita akan menuju ke suatu tempat dengan sebuah misi perdamaian. Oke, kita mau ke mobil dulu ya. Mana? Kota Palu itu seperti lembah, seperti mangkok, dikelilingi oleh gunung dan ada teluk, ya, teluk masuk ke sana. Nah, kita tidak mampu di kota Palu, hanya sekedar lewat karena kita menuju ke Kabupaten Parigi Motong. Ini kampus Tarulambo, kerennya sekarang ya, gerbangnya hari cantik ini dari Sudarama. Jalan ke Parigi itu lewat kampus, lewat pondok atas ini. Oh iya, ada. Sekarang kita sudah ada di jalanan daerah Kebun Kopi. Sebelum kopi masuk ke daerah Kebun Kopi. Nah, ini berkelok ini sampai seperti Camba kalau di Sulawesi Selatan. Jalan ini lebar sekarang. Kalau saya salah ingat, ceritanya dulu driver yang antar saya waktu ke Parigi ya, sebelum-sebelumnya ini diperbaiki karena Jokowi mau ke sini ya, waktu itu ke Parigi. Nah, Mini. Betul. Nah, dulu katanya ini jalannya tidak sebagus ini, dan apalagi dengan cerita mistik di sini, Wentira. Kita akan lihat nanti tubuhnya Wentira di sana. Di sini. Hey. Ada yang besar-besar. Halo. Ih. Di banyaknya. Di sana banyak sekali. Sudah sampai di Parigi Motong. Parigi Motong ini kan pemekaran ya? Bukan? Iya, Pemekaran dari Donggala. Oh, dari Kabupaten Donggala. Berapa puluh tahun sih? Mesti sudah lama. 2002 Mekar. Sudah lama. Sudah sampai di Hotel Oktaria Parigi Motong. Pas menjelang maghrib, jadi perjalanan kita sekitar 3 jam ya. Ini khas banget, sayur paku, tumis, bunga pepaya. Di Makassar ada di? Jarang, memang kayaknya tidak ada. Dan ini sayurnya khas, sayur kuah sup, mirip sup saudara tapi agak beda sih warnanya. Salah satu pemainnya Pak. Dapat hadiah. Jadi Epson itu memberi banyak hadiah. Semua peserta dapat souvenir dan nanti ada door prize juga. Oke. Souvenirnya banyak sekali ya. Semua peserta dapat. Bapak Ibu katanya dari yang sebelah sini, katanya sebelah sini lagi Bu. Saya tidak Ini kita arah ke Poso. Bagaimana tuan rumah buat telepon ke sana kemari? Kalau saya mau pulang lewat Palopo berarti arah sini ya? Poso. Ini berapa jam sampai di Poso? Poso Tentena lewat Poso 2 jam lah, dari 2 jam 3 jam. 3 jam dari sini. Oh, 3 jam. Kalau naik motor bisa dapat 2 jam. Pernah dulu lewat situ sih. Belum yang mana muka? Hai. Bu Yanti. Kita lagi guys. Iya, kita lagi makan siang ditraktir oleh kakak kita, sahabat kita, Kepala Dinas PU Kabupaten Parigi. Beliau tidak hadir di sini karena beliau ada urusan di Palu, tapi menitipkan ke stafnya untuk kita ditraktir. Terima kasih Pak Du, terima kasih banyak. Saya berkunjung ke Parigi dan disambut dengan takdiran makan siang ikan bakar ini.
Sipot asli. Ini kuah asam ya? Iya. Oke. Gimana tidak gemuk kalau begini? Makan kipadi ini lengkap dengan pisang goreng ya. Kita sudah berada di pusat kota Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Pemekaran dari Donggala. Aduh, mengganggu batuk. Iklan. Jalan poros. Jadi ini jalur Trans Sulawesi ini ya. Iya. Trans Sulawesi. Sekarang saya posisi berada di daerah namanya Toboli. Toboli ini belum sampai di kota Parigi Motong. Jadi dari belakang sana itu kebun kopi, kemudian Toboli ini pusat kuliner, semacam rest area. Kalau kita terus ke sana di sebelah kiri itu jalur ke apa namanya? Palasa, terus ke Gorontalo. Kalau ke kanan itu arah ke Poso, terus ke Malili, Palopo, itu masuk daerah Sulawesi Selatan. Cagar alam. Anda memasuki kawasan Cagar Alam, kebun kopi ya. Sudah masuk daerah kebun kopi. Dan dulunya ini jalanannya jelek sekali, sekarang sudah seperti ini, bagus banget. Dan hanya kalau kelok-kelok tetap berkelok-kelok ya, tapi suasananya asik, dingin, sejuk. Tapi yang terbiasa, yang biasa mabuk Darat. mobil, mabuk darat ya hati-hati saja kalau di sini. Yang biasa mabut-mabut. Sekitar sejam ke depan kita Sudah mulai antrian. Oh, karena ada yang dikerja, maka di sini kita menunggu. Bisa gitu. Kira belum ya? Bukannya jam 5. Sekarang jam berapa? Oh, Setengah lima baru. jadi kita menunggu dulu di sini. Kita menikmati dingin lagi dulu. Menikmati suasana dingin dulu di sini. Ini kira-kira kita masih ada 1 jam lebih ya baru sampai Palu. 1 jam lebih. Sejam lagi kita sampai Palu. Asik banget. Sejuknya. Sejuk. Ini asik alami guys. Sebelah kanan jurang, sebelah kiri sudah sampai di sini ya. Lebih estetik hasilnya. Wantira itu kota gaib. Kota Goib. Kota gaib yang dikeramatkan. Nah, mana dia pintu gerbangnya? Kota gaib. Mana? Oh, ada di situ. Tapi itu ada kayak musola loh di situ. Nah. Oh, iya. Itu tandanya tadi yang ada tugu warna kuning. Sampai Donggala, sebentar lagi sampai. Masih Palu. Oh, kupikir ini masih. Kita sudah sampai daerah Palu Utara. Kita pakai mobil putih ya. Ini ibu staf khusus PP. Sekarang lagi nyetir mobil mama racing. Racing ya, suaranya grung. Tidak punya lain ini lagi. Klaksonnya. Oh, di sana indah sekali pemandangan. Kita ini kayak apa ya, bentuk U begini. Ya. Di depan kita adalah selat. Ya, di depan itu selat. Mari kasih lihat ke sana, katanya cantik sekali. Wah. Selat Palu. Kemarin kita dari arah sana tuh, sebelah sana tuh. Iya. Kita dari Parigi berarti kita putari ini laut. Iya. Betul. Saya sudah tahu arah kalau di sini. Ini kita lagi lagi di puncak sebelah barat kota iya. Palu. Kemarin kita dari timur, di muter gini. Iya. Itu yang Masjid Islamic Center. Iya, itu lagi di. Wah. Ya, kita terus Bu Anci. Iya, kita terus. Jalanan semua sudah bagus, sudah mulus kembali setelah diperbaiki pasca
pasca tsunami. Pasca Gempa. tahun 2018. 18 berarti 7 tahun yang lalu. Perasaan 7 tahun yang lalu ternyata. Allah, ini ada mobil racing. Mobil mama. Suaranya dengar kena. Oh, ini tarikannya baru pelajari, guys. Jadi Ibu Anci di Palu bukan cuma pergi kegiatan IG, tapi sekarang dia jadi driver saya. Kanan kiri. Kanan. Oke. Inilah Kota Palu. Belum kotanya sih sebetulnya. Ini kota juga tapi agak ke pinggir. Karena Kota Palu itu kecil, areanya Ya seperti kecil. mangkok dikelilingi. Kalau sudah ke pinggir-pinggir ini sudah agak-agak sepi sih. Ramainya cuma di tengah kota saja, di pusat pertokoan atau pusat perkantoran. Walaupun padat penduduknya tapi tidak ramai. Iya. Tidak seramai, tidak seperti Makassar. Tidak seperti Makassar yang macet lah, penduduknya padat. Wow, suaranya grong. Tidak bunyi klaksonnya. Alah. Harus hati-hati nih, tidak bunyi klakson. Oh, ini gunung apa namanya Kak Dena? Ini pegunungan Verbeek. Wah, Jadi pegunungan Verbeek itu adanya di Sulawesi Tengah, ya, di Kota Palu. Persangkaan orang biasanya pegunungan Verbeek itu bukan di Sulawesi Tengah. iya kayak Ini nama orang yang menemukan itu, kalau saya nggak salah orang Belanda. Orang Belanda. sama di ini juga di Papua yang Kabupaten Supiori itu ada pegunungan apa namanya saya lupa. Semua nama-nama orang Belanda karena dari sana masih ada bekas-bekas peninggalan Belanda. Inilah Kaledo asli, kaki lembu Donggala. Tarik mati siang-siang, panas dan pedas, hampir seperti kongro, tapi dia bumbunya tidak banyak, tapi khas juga, rasanya khas banget. Kemarin perjalanan dari Parigi kita lewat Donggala, banyak sekali sapi-sapi yang kita lewati dan sapinya itu tidak ada yang gemuk, sekalipun tidak gemuk. Ternyata katanya karena memang inilah yang membuat Kaledo dilakukan. Selain karena memang makanannya mungkin tidak tidak memungkinkan karena daerah di sana kan daerah panas. Itu namanya Kaledo. Masya Allah, kita silaturahim ini keluarga yang 30 tahun. Ada 30 tahun. Iya, kita kan zaman SD SMP kita main bareng, seperjuangan bareng di kampung, dan sekarang kita ketemu. Dia masih tetap cantik. Kita berada di daerah Pantolan. Pantolan itu pelabuhan terbesar Tante Salah ya di Palu, Pantolan. Nah, ini keren juga, ini Palu sudah seperti kota besar ya suasananya. Hai, kita berada di satu tempat pantai yang cantik. Di sini salah satu tempat kuliner Sulawesi Tengah. Perjalanan dari Kota Palu sekitar 1,5 jam. Khas banget, tradisional, khas suku Kaili. Ada rono tapa, ada uta dada, ada ikan bakar juga, macam-macam. Jadi menunya itu komplit. Jadi di sana ada tempat gazebo-nya, tempat kita makan. Dia per paket harganya masih ekonomis ya, harganya masih murah. Berempat hanya 100 ribuan. Ini kita mengulang kenangan 2 tahun yang lalu kita pernah kesini, dan sekarang kita kesini lagi karena menunya itu, makanannya itu khas dan bikin nagih, rasanya enak.
semua kalau orang dari kota ya pasti suka ada makanan khas Kaili di sini. Ada sayur daun kelor juga, dan yang beda dari yang lain juga adalah selain nasi putih juga ada nasi jagung. Kita makan nasi jagung sebentar. Oke, kita lihat menunya ya. Ini dia ronotapa khas Kaili, makanan tradisional Kaili, dan ini sayur kelor. Ini apa namanya? Utadada yang mana? Ini utadada. Oh, ini dibilang utadada. Utadada. Namanya Biasanya utadada. ini utadada. Tapi ini Dengan ikan bakar. Nah, ini yang istimewa. Atau kecil sering makan begini. Dulu kalau kita makan begini berarti kita masih termasuk ekonomi lemah di kampung. Sekarang kita cari-cari yang ini masih sudah susah di kampung. Enak. Salah gimana itu Pak Giling? Epson dan Budi bersama memajukan pendidikan Indonesia. Keberangkatan di Bandara Kota Palu. Tadi gate 5 lantai 2. Bandara Sis Al Jufri Kota Palu. Makin cantik. Sudah luas juga sampai lantai 2, dan ini diresmikan oleh Presiden nomor 1 itu. Maret 2024. Nah, ini suasana di lantai 2. Cantik, bersih. Ruang tunggunya sebelah sana. Ini di ruang tunggunya. Gate 1 sampai gate apa ya? 4, 5, 6, 7 di lantai 2. 3 di bawah. Ini Palu sekarang. Lihat saja secantik ini. Oh, ini musolanya. Cantik sekali. Susi Tengah Negeri 1000. Balik.